Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat sore teman-teman media yang saya hormati. Pada sore hari ini saya secara sengaja memakai topi Lektoba. Ini bukan saja terkait dengan Danau Toba di Sumatera Utara kampung saya, tapi ini menggambarkan karakter orang Batak. Air, dingin, memberi kehidupan dan keindahan secara nama. Di sana juga di Danau Toba itu banyak orang mandi, banyak budaya, tapi orang itu santun dalam berpakaian. Saya sengaja pakai baju ini, Horas. Horas ini artinya selamat. Sama dengan salam kami orang Muslim. Assalamualaikum, kalau kami orang Batak, Horas, keselamatan buat kita semua ini. Ya, jadi saya pakai ini untuk supaya Horman sadar bahwa setinggi manapun kita terbang, kita tetap akan kembali di mana kita tempat lahir dan dibesarkan. Karena itu, saya pada sore hari ini ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, terkait dengan Horman Baris. Yang kedua, terkait dengan Dr. Richard Lee. Ini dua-dua ini update. Yang ketiga, terkait dengan Medina Zain. Nah, untuk yang pertama, tentang Medina Zain. Saya kemarin sekitar pukul 12 tengah hari sudah datang membezuk klien saya, saudari Medina Zain alias Medina Susami. Dari pertemuan tersebut, saya melihat langsung bahwa Medina dalam keadaan sakit. Dan Medina dirawat dan Medina diisolasi mandiri, maksudnya isolasi. Dia membayar secara pribadi, dibantu keluarganya dan investor. Kemudian saat ini dalam isolasi tersebut, Medina dalam perawatan yang sangat serius. Dan sebagaimana saya jelaskan minggu lalu, bahwa Medina akan dilakukan observasi selama 2 minggu yang disebut dengan visum psikoterapis. Jadi bukan visum pada vertum, bukan. Ini visum psikoterapis. Akan dicek saraf-sarafnya, bipolarnya. Dan bipolar Medina Zain adalah bipolar akut tahap tertinggi. Tapi bukan gila ya, bukan gila. Ingat, bukan gila. Tapi bipolar akut tahap tinggi. Dan alhamdulillah, begitu pihak rumah sakit tahu saya datang, mereka tahu saya pengacaranya karena di rumah sakit itu sudah heboh tentang Medina Zain, maka wakil direktur rumah sakit dan Kasubag Hukum, ya Andi ya, tim saya yang kesana, Andi Nasution dan saudara Gusti Gunawan Daura, itu bertemu saya dan saya tanya bahwa apakah benar Medina sakit? Jawabnya iya. Apakah benar Medina dalam keadaan dirawat? Jawabnya iya. Apakah Medina dalam keadaan sehat? Jawabnya tidak. Jadi kalau ada bahasa yang mengatakan bahwa Medina pura-pura sakit untuk menghindari persoalan hukum,
Maka jawabnya, tunggu Medi nanti sehat, dan tuduhan kalian itu oleh keluarganya komunikasi dengan saya, oleh investornya komunikasi dengan saya, maka tidak ada pilihan lain akan membawa persoalan ini ke penegak hukum. Jadi jangan ada bahasa yang mengatakan, ya ini Rasman ini tiap hari ke media lapor polisi. Lah, kan klien saya banyak, bukan satu klien saya. Hari ini saya buka di Google, dari 4 berita yang keluar, 3 itu berita tentang saya dan klien saya. Saya buka YouTube juga begitu. Terus salah saya, ya karena saya lagi dipercaya oleh masyarakat Indonesia dan lagi viral, ya saya dengan tenang menyampaikan tugas saya. Jadi kadang-kadang netizen ini nggak ngerti. Oh, orang semua bolak-balik ini bola. Saya ini bekerja. Kalau ada laporan terkait dengan peristiwa hukumnya ke polisi. Kalau itu pidana umum, pidana khusus boleh polisi, boleh kejaksaan, boleh KPK. Kalau korupsi. Jadi saya ini statement, tidak mau saya melayani satu hari bisa 20 wartawan yang nanti bisa akan biar saya press kok untuk update. Dan itulah wartawan selalu minta saya, sehingga saya memberitahu. Misalnya tadi ada beberapa wartawan, kami bocoran nggak bisa saya bilang. Saya akan bicara satu statement supaya tidak bias. Nah, karena itu maka dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang saya peringati. Sekaligus saya warning atau saya peringatkan. Pertama, Saudara Denis cabut kata-kata yang mengatakan Medi pembohong, penipu, dan membuka posko orang-orang yang merasa ditipu oleh Medina Z. Dan Anda mengatakan bahwa Medina itu tidak sakit, mana mungkin orang bipolar bisa menipu. Anda menuduh, menjustifikasi. Maka saya minta saudara untuk menurunkan posko yang ada di kanal YouTube saudara itu. Dan kalau tidak, keluarga dan Medina akan menempuh jalur. Ini bukan gertakan saya. Ini klien saya yang minta. Gitu. Ya mau 1000 pun nanti laporan polisi saya sebagai kuasa hukum. Ya monggo. Gitu. Saya memperingatkan. Apakah dalih hukumnya masuk? Jawabnya masuk. Di mana? Nanti kita lihat. Kan undang-undang, pelanggaran undang-undang itu kan tidak mesti di Polda Metro, tidak mesti di Mabes Polri, bisa di Polres mana saja. Makanya ancaman hukumannya itu tinggi dan itu sangat berat. Itu Denis ya. Denis sudah undang saya, sudah WA saya, nanya kapan saya ke kanal kamu. Saya minta sebelum saya datang ke tempat kamu turunkan itu. Dan kamu, Denis, harus menyampaikan permohonan maaf karena uang kamu sudah dikembalikan. Apa legal standing kamu? Apa kedudukan hukum kamu sehingga kamu berani-berani mengatakan bahwa Medi itu pura-pura sakit dan atau menghindar dari sakit dan datang lagi ke tempat saya press con. Saya ini kalau persoalan pribadi saya bisa maafkan. Kan dia dengan jelas kok mengatakan saya pansos, Hotman Paris segala macam. Saya nggak ada urusan, untuk apa saya laporkan kau, kecuali kau terang-benderang menghina saya. Jadi Denis, saya minta untuk kau doakan Medina sehat, kita akan tempuh jalur. Yang kedua, Uya Kuya. Uya, kau kenal saya kenal kau. Astrid kenal saya kenal Astrid. Saya ingatkan, pemilik kanal YouTube apapun, apakah saudara sudah punya izin untuk saudara bisa menginterogasi orang tanpa keberimbangan? Check and balances information. Azas konfirmasi tidak dilakukan. Jangan-jangan nanti seperti Denis mengaku sebagai wartawan, tapi tidak ada kartu pers. Banyak yang WA saya itu, wartawan senior. Ya benar itu Pak Rasman. Lah saya ini wartawan. Anda punya kanal YouTube, belum tentu Anda wartawan. Anda reporter di situ menginterogasi orang.
mengklarifikasi orang. Nah, yang saya sesalkan dari Uya, belum lagi saya sebagai kuasa hukum diundang, malah bawa orang lain lagi ke situ. Saya lihat ada FA di situ diundang. Kalian lihat nggak? Ya. Ada mengatakan bipolar, ada mengatakan ini, ada katanya pengacara bipolar. Farhad, kau sebut saja nama saya. Maksud kau itu saya bipolar? Bilang. Sekarang. Kalau sebut-sebut pengacara bipolar, apakah ke saya atau tidak? Bilang. Kan sudah saya telepon kau. Sudah saya call kau di bandara. Saya tantang, apa mau kau? Saya tidak pernah cari masalah. Saya lihat Farhad ini ngomong di media itu, orang yang mengganggu Hotman sama dengan mengganggu Farhad. Ya Allah, bukanlah Instagram saya itu. Kau menghina-hina Hotman Pak Anies, tidak dapat jawaban dari Hotman. Jangan melebar kemana-mana. Kalau bipolar saudara Medina Zain, itu kita lihat dari dokter dan pengaku dokter. Tapi kalau sebut-sebut pengacara bipolar, sebut saja. Kalau saya bilang, Farhad menyebut di situ, mengomentari, katanya pengacara begini-begini, lebih apa, urat itu keluar, dia pengacara atau tukang ribut. Tapi nggak sebut nama. Saya telepon dia, bilang saya nggak sebut nama kok, kan nggak gentle. Saya mau 1000 orang pun sebelah sana perang sama saya, nggak ada urusan sama saya. Saya juga punya ribuan orang di sini kok, cuma saya tidak keluarkan orang itu. Oh, yang masalah perbata intelektual, saya keturun penasehat, mereka peduli, bukan kita mau bawa-bawa bodyguard atau dia, tidak. Makanya hari ini saya tidak tampilkan mereka, karena jangan dikira nanti sedikit-sedikit panggil bata intelektual. Ini masalah kontrol sosial, bos. Ya, jadi kalian tanya aja maunya Farhad itu apa. Ngomong aja tentang Rasman, maunya apa, di mana, ngomong aja. Jadi lucu menurut saya, kalau sudah bilang, saya dengar Hotman senang, saya tidak pernah menawar-nawarkan diri. Ya, saya dikirimin video tadi, Farhad itu ada wawancara di salah satu TV swasta, tertawa saya melihat. Nanti saya akan coba, karena itu sudah menjadi berita umum, ini saya ungkap. Tanya kalian, Farhad itu maunya apa? Apakah pernah saya ada masalah sama dia? Apakah pernah saya menipu dia? Apa pernah saya mengganggu istri dia? Apalagi karena dia gak ada istri sekarang. Atau yang lain. Ya. Jadi dia ini, Farhad ini mau melebarkan masalah, dibawanya ke sana, dan ini ingat Uya, kau sudah beberapa kali wawancarai orang terkait Medina Zain, sementara kau tahu saya pengacaranya, dan kau tidak undang saya. Uya, kau pun tidak kabar hukum Uya. Astrid, kau pun tidak kabar hukum. Sama dengan saya tidak kabar hukum. Saya minta undang saya bicara fair. Itu Uya, ya. Yang kedua, yang ketiga tentang Raffi Ahmad. Raffi Ahmad datang konsultasi ke Polda Metro. Apakah hak dia? Ya, hak Raffi. Dan ini terkait dengan Medina Zain, tapi tidak terang. Tidak terang. Saya juga tidak tahu kalau misalnya Uya itu melaporkan Medina, nomor LP-nya mana? Saya sudah minta hubungi saya, tidak pernah dihubungi, malah mengundang yang lain kemana-mana. Saya malah curiga, apa kurang top lagi? Kan sudah top juga Uya ini. Saya bertanya ini, bukan menuduh. Nah, kemudian Raffi Ahmad, Raffi juga saya WA nggak balas. Nagita juga saya balas, padahal pernah saya chatting dengan Raffi juga, pernah juga dibalas. Saya pernah duduk, ini Medi, ini saya, depannya Nagita, istrinya Raffi. Nah, yang perlu saya sampaikan, Raffi, kamu kan ada komitmen dengan Medina Zain akan menjadi brand ambassador dari salah satu perusahaan di Bandung yang itu adalah klien tetap saya.
Dan klien tetap saya itu sudah mentransfer uang. Menurut chattingan, data yang disampaikan oleh pihak Medina kepada saya, bahwa Raffi tidak berkenan menjadi brand ambassador. Sementara uang sudah ditransfer, dan uang itu sudah ditransfer kembali oleh Raffi kepada MD Glory. Dan uang itu ada di sana. Kata keluarga Medi dan Medi kepada saya. Nah, pertanyaannya, untuk menjadi brand ambassador ini melaksanakan atau tidak untuk jadi BA di PT klien tetap saya itu, pabrik kosmetik itu kewajiban hukum siapa? Kewajiban hukum Raffi Ahmad dong. Karena saya punya video Raffi Ahmad itu mengucapkan selamat dan terima kasih kepada PT itu. Jadi apa yang saya mau sampaikan sebagai pesan moralnya dan pesan hukumnya adalah bahwa Raffi, kalau kamu merasa ditipu, sementara kamu sudah kembalikan uang itu, mananya yang ditipu? Iya dong. Uang dikembalikannya ke rekening MD Glory. Terus pekerjaan belum dilaksanakan. Dan Medina dalam keadaan sakit. Nah, yang harus dilaksanakan itu adalah tunggu Medina sehat, lalu kemudian Anda kami minta untuk melaksanakan kewajiban saudara. Kalau saudara tidak mau kemarin, kenapa terima uang itu sampai ke rekening saudara? Artinya benar dong uang itu masuk, kan gitu ya. Masuk ke rekening pihak, ya saya nggak katakan rekening Raffi, ke pihak Raffi. Dan uang itu dikembalikan. Terus di mana persoalan hukumnya di situ? Sama dengan kuya-kuya. Iya oke, masalah mobil. Benar. Mobil itu. Dan sudah ada pengembalian 35 juta. Terus penipuannya di mana? Kalau sudah dikembalikan, itu pidananya di mana? Nah, makanya saya curiga. Ini kasus Medina Zain ini seperti seorang koruptor kelas kakak yang harus digebuki rame-rame. Ini beda kasus dengan Hotman Paris yang kita duga masalah etika dan moral. Yang kita semua ini bukan orang paling baik sedunia, caranya. Tapi kalau Medina ini, makanya saya katakan, baik Raffi, baik Uya-Uya, baik siapapun yang ada permasalahan dengan Medina Zain, tolong hubungi saya, tolong kontak saya, supaya kami verifikasi apa saja masalah Medina Zain ini dengan keluarganya dan investor. Dan insya Allah kata keluarganya, seluruh masalah, ngasih uang, masalah yang lain akan diselesaikan dengan baik. Jelas ya? Untuk kebenaran pertemuan saya dengan Medina, ini saya buka dengan pihak orang rumah sakit juga. Oke. Ini pertemuan saya dengan wakil direktur rumah sakit di Cisarua, Bandung Barat, di mana Medina dirawat. Saya nggak perlu sebut nama rumah sakitnya apa. Jelas ya? Yang ini wakil direktur, ini saya, ini Kasubag Hukum, ini Andi, ini istri saya. Ini kemarin jam 12 lewat. Oke. Sekarang Medina. Nih kondisi Medina. Cukup ya? Nah, apakah ini menurut kalian? Saya yang kenal Medina sudah 4 tahun, 5 tahun lebih. Orang sehat nggak seperti ini. Dan itu di dalam ruangan itu ada ruang CCTV. Di dalam di sentral itu, di reception itu ada ruang CCTV untuk memantau semua pasien yang sakit. Tapi jangan ujuk-ujuk dan buru-buru menjas bahwa dia gila. Saya berdoa jangan sampai dan bisa sembuh kembali. Hanya saja
kemarin menurut pengakuan yang saya terima itu sudah 2 malam dia tidak pernah tidur. Kita berdoa biar dia bisa tidur dan rileks kembali. Kalau seandainya tidak tidur ini bahaya. Maka menurut saya pakailah unsur kemanusiaan. Masa iya uya-uya 65 juta ribu ini setengah mati? Ras mana aja lebih dari situ nggak sih? Dan klien saya yang itu MM-an juga, nggak ada ribut. Kita cari penyelesaian dengan baik. Sedangkan Raffi tergantung. Kalau memang Raffi tidak mau jadi BA, ya sudah, beritahu kepada MD Glowing dan MD Glowing transfer ke klien saya. Kalau tidak, ya saudara lakukan kewajiban hukum saudara. Uang itu kita akan minta kepada MD Glowing, transfer kepada saudara. Tapi jangan bilang membawa Anda diseret-seret, seolah-olah ditipu oleh klien kami. Mana nih yang ditipu? Ya dia. Kan sudah ada kesepakatan, chattingan WA semua ada kok. Itu ya. Oke. Jadi urusan Medina Zain saya minta Dennis, Uya, Raffi, karena ini sudah heboh ini, supaya komunikasi dengan saya. Uya undang saya, Dennis undang saya. Saya akan datang. Tapi dengan orang yang berkepentingan. Masa diundang Farhad Abbas yang gak ada hubungannya? Sebagai apa dia datang ke situ? Saya tengok di cumi-cumi.com tadi. Pengamat atau apa nih? Saya juga heran nih. Uya ini kenapa ya? Gitu. Apa karena program TV-nya udah berkurang kali ya? Saya ini begini ya. Saya ini wartawan. Selama 12 tahun. Saya mengerti. Kalian tahu ya? Salah satu TV swasta top di Indonesia. Saya membela satu kepala daerah. Gara-gara saya ungkap secara serius, sehingga orang penting di stasiun TV itu gak suka pada saya. Sampai ada perintah, jangan pernah dia live dengan kita. Itu yang saya dapat info benar atau tidak. Tapi memang saya rasakan di semua TV saya live tidak. Ingat, kita saling membutuhkan. Baru-baru ini ada tuh pesan datang saya minta live dan saya bilang udah aman, sudah live. Saya ketawa-ketawa aja. Tapi ingat saat tertentu saya pun diperlukan. Sering dia minta saya khusus wawancara karena punya program mereka, tidak mau saya. You and me, take and give. Setuju nggak? Ya. Nah, jadi jangan dikira you artis terus you besok nggak mau undang saya, nggak usah. Tapi kalau tertentu kau undang saya nggak akan mau. Kalau kau butuh saya. Karena itu mari kita bersinergi. Yang fair itu Feni Rose, Rumpi. Itu pernah saya somasi. Nggak pernah dia sakit hati, saya diundang. Itu baru fair. Jadi ini pun, yuk saya duga ini sakit hati atau apa? Undang saya, bukan yang lain. Biar saya jelaskan ini kepada kamu. Yang akan detail, yang ada off the record. Kita juga akan cek ini. Ini kanal YouTube-nya izinnya ada apa enggak? Jadi untuk urusan Medina, Raffi juga datang berkunjung. Nah, kemudian saya lebih senang kepada Maci, salah satu pengacara Medina. Kemarin dia ada di sana, dia nggak bisa ketemu, saya di atas, saya diskusi. Ini mana bang? Ya saya di sini. Udah bang, saya udah lihat ribet, saya mengundurkan diri menjadi pengacaranya. Karena dia menangani kasus salah satu di Polres. Ya terserah. Tapi bagi pengacara yang lain, seandainya masih ada masalah, ayo kita koordinasi. Karena saya tidak menangani yang urusan di Polres, yang di Polda. Saya khusus cuma yang dalam sakit dia sekarang, dan sejak ditandatangani kuasa dia sudah bilang, bang, setelah saya menyatakan diri melaporkan Lukman Azhari, suami saya, ke polisi dan gugat cerai, saya hanya minta bang Asman untuk bicara saya. Dan itu diucapkannya kemarin. Jadi media itu bisa stabil, bisa tidak. Ngerti ya? Bisa stabil, bisa tidak. Kalau dia gila, pasti saya nggak mau dekat sama dia. Benar gak? Tapi saya lihat dia ada penyakit bipolar yang serius. Makanya saya juga layani dengan santai. Saya nggak mau bercerita banyak sama dia. Oke, itu poin satu besar. Poin dua besar tentang saudara Hotman. Nah, Hotman membuat di posting Instagramnya mengatakan, hey, ketahuan kan Kim?
bahwa kamu itu tinggal di Mangga Besar ini. Justru saya yang bilang, Hotman, ketahuan kan? Ketahuan kan? Apa itu ketahuan? Ngaku nggak dia? Dia bilang ada hubungan khusus. Lihat nggak Instagram dia? Coba saya tanya teman-teman media, lihat nggak? Dia ngomong di Instagramnya, mereka punya hubungan khusus, bro. Nih, jadi kadang-kadang kita pikir legal mind-nya itu jalan, rupanya ngaco juga gitu. Saya nggak habis pikir kok orang bisa ngomong seperti ini gitu ya. Mereka itu katanya ada hubungan khusus. Dulunya dia suka. Buat rakyat mencari keadilan di sini khusus. Salam Komejoni. Yang mana yang dibilangnya dia hubungan khusus? Hah? Di atas